Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, yang dimana dengan berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul pada presentasi yang singkat ini. Selawat serta salam tidak lupa tercurahkan selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan hak asasi manusia dan rule of law. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Hafiz Kaisa Ibrahim dengan NIM 15136200042. Kedua ada Maya Kusuma Widiani dengan NIM 15136200059. Ketiga ada saya Muhammad Taslim dengan NIM 15136200043. Keempat ada Rudi Adianto dengan NIM 15136200040. Dan yang terakhir ada Yoas Panonggostua Siregar dengan NIM 15136200073. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama ada hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kedua, menurut Tilar 2 tahun 2001, HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai satu anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Jadi intinya, HAM itu, hak asasi manusia itu ada pada setiap manusia. Hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Setiap orang itu harus menjunjung tinggi HAM, karena jika kita itu melanggar HAM, kita itu akan dihukum dengan hukuman yang berlaku ada di negara kita, dan itu juga akan berlaku di akhirat kelak. Kita akan bertanggung jawabkan apa-apa yang kita lakukan. Oke, next, selanjutnya ada landasan HAM. Landasan HAM itu ada dua. Yang pertama landasan langsung, dan yang kedua adalah landasan yang lebih dalam. Landasan yang langsung yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya yang dimana semua manusia sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Jadi dalam kodrat manusia ini, mau kaya, mau miskin, mau dia pejabat, mau manusia biasa, itu semuanya sama di mata HAM ini, di mata landasan yang langsung ini. Kedua adalah landasan yang lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian hak asasi manusia, maka dapatlah kita lihat 3 ciri pokok dari hakikat asasi manusia, yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diperjualbelikan, dibeli, ataupun diwarisi. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pemandangan politik. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar, itu akan ada hukumannya. Boleh di next. Ketiga, kita masuk ke sejarah hak asasi manusia. Pertama itu ada perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah. 1. Hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi ada raja ke-6 dari dinasti Babilonia pertama yang memerintah pada tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Dan ia mungkin juga Amrapel, raja dari Sinowar. Menurut piagam Hammurabi, Hammurabi memimpin pasukannya menyerang Akaida, Elam, Larsa, Mari, dan Sumaria, sehingga menjadikan kekasaran Babilonia hampir sama besar dengan kerajaan Mesir kuno di masa Firaun Menes,
yang menyatukan Mesir lebih dari 1000 tahun lamanya. Lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Kedua, ada Piagam Madinah. Piagam Madinah berasal dalam bahasa Arab yang disebut Sahifatul Madinah atau juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib di tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maya Kusuma. Kepada Maya Kusuma dipersilahkan. Terima kasih kepada Taslim. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di beberapa negara barat. 1. Magna Carta Inggris. Magna Carta ditandatangani oleh Raja John Locke pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta sesungguhnya berisikan kompromi antara Raja John dengan para bangsawan tentang pembagian kekuasaan. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh bangsawan-bangsawan Inggris itu mengatur pembatasan-pembatasan yang penting dari kekuasaan raja dan perlindungan hak-hak warga negara yang selalu didasarkan pada pertimbangan hukum. 2. Habeas Corpus Act di Inggris. Dokumen ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dalam 2 hari sesudah ia ditangkap. Apabila pejabat polisi menahan orang dan orang tersebut terbukti tidak bersalah, maka kepada orang tersebut harus dibayar. Next. Tiga, International Bill of Rights di Inggris. Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen dan jaminan bagi warga negara Inggris. Ketentuan ini lahir sebagai reaksi revolusi tanpa pertumpahan darah. Pada tahun 1688, yaitu menundukkan monarki di bawah kekuasaan parlemen Inggris. 4. Declaration of Independence di Amerika Serikat. Perjuangan penegakan hak asasi manusia di Amerika didasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alamiah seperti hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 5. Declaration des droits de l'homme et du citoyen di Prancis. Ini merupakan refleksi dari cita-cita yang mendasari revolusi Prancis dan merupakan ketentuan yang lengkap dari prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional dan rule of law. Next. 6. Atlantic Carta atau 4 kebebasan Roosevelt. Atlantic Carta muncul pada saat terjadi Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt yang menyebutkan the four freedom atau 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan mengeluarkan pikiran, kebebasan beragama, kebebasan dari kemerataan, dan kebebasan dari rasa ketakutan. 7. The Universal Declaration of Human Rights. Salah satu tujuan pembentukan piagam PBB itu adalah untuk memupuk, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar untuk semua orang tanpa membedakan golongan, bangsa, bahasa, jenis, kelamin, agama, dan status lainnya. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu ada perkembangan pemikiran HAM. Pemikiran HAM terus berlangsung dalam rangka mencari rumusan HAM yang sesuai dengan konteks ruang dan zamannya.
Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM dibagi pada 4 generasi. Yang pertama, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama disebabkan oleh dampak situasi Perang Dunia Kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru. 2. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukanlah setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno, justice delayed, justice denied, tetap berlaku untuk kita semua. 4. Generasi keempat pemikiran HAM dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia pada tahun 1983, melahirkan deklarasi HAM yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Next. Perkembangan HAM di Indonesia. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, Pancasila sila keempat, UUD 1945 pasal 27, 29, 30, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU nomor 26 tahun 2006 tentang peradilan HAM. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai dari pertama, pemikiran HAM Budi Utomo dalam konteks pemikiran HAM. Para pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar guru desa. Yang kedua, HAM 1970 sampai dengan 1980, pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakan terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistik, serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, HAM dalam Undang-Undang 1945 sebelum perubahan pasal 28, zaman Orde Baru dengan keluarnya Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HAM, dan di era reformasi dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, HAM ada pada pasal 28A sampai 28J. Lalu disahkannya UU nomor 39 tahun 1999, kemudian keluar lagi UU nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. UU KDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU tentang trafficking. Komisi yang terbentuk setelah reformasi yang berfungsi untuk menangani permasalahan HAM antara Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran. Next. Pelanggaran HAM dan peradilannya. Pelanggaran HAM atau suatu tindak pidana bagaimana respon dalam hal melakukan investigasi penuh dalam mengungkapkan kebenaran, penuntutan, penghukuman terhadap setiap pelaku yang bertanggung jawab, dan pemberian pemulihan atau reparasi bagi korban secara memadai. Dalam konteks Indonesia Monitoring biasa ditujukan kepada seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian atau institusi yang menjalankan peran investigasi, kejaksaan atau penuntutan, dan lembaga pengadilan. Pelanggaran HAM berat ada yang dikatakan dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut adalah penjelasan mengenai pelanggaran HAM berat tersebut. Yang pertama ada kejahatan genosida. Istilah genosida pertama kali dikenalkan oleh Dr. Raphael Lemkin pada tahun 1944 secara etimologis. Istilah ini berasal dari kata Yunani, geno yang berarti ras, dan kata Latin cidium yang bermakna membunuh. Genosida senantiasa dikaitkan dengan pembunuhan terhadap ras atau pemusnahan ras. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes
against humanity sebagai suatu kategori dari kejahatan internasional mulai dikenal di dalam Joint Declaration pemerintahan Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 28 Mei 1915. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rudi Ardianto. Baik, terima kasih Hafiz. Akan saya lanjutkan. Lembaga HAM di Indonesia. Adapun Lembaga Pelindungan HAM di Indonesia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Lembaga yang mandiri yang berkedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi hak asasi manusia atau perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara dengan cara negosiasi atau konsultasi. Tujuan Komnas HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meningkatkan pelindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selain Komnas HAM, ada juga lembaga yang bukan merupakan lembaga negara yang bisa membantu penyelesaian pelanggaran HAM, yaitu yang kita kenal dengan Lembaga Bantuan Hukum. Next. Negara hukum atau rule of law. Pengertian negara hukum atau rule of law. Rule of law merupakan suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum atau konstitusi dan demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut atau kekuasaan di tangan penguasa yang telah berkembang sebelumnya. Istilah Rechtsstaat diberikan oleh para ahli hukum Eropa kontinental, sedangkan istilah rule of law diberikan oleh para ahli Anglo-Sakon. Prinsip hukum negara Indonesia. Pasal 1 ayat 3, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang 1945, bersifat tetap instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Next. Ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri Rechtsstaat atau rule of law masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Berdasarkan pengertian Friedman pada tahun 1959, membedakan rule of law menjadi 2, yaitu 1. Pengertian secara formal atau in the formal sense. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir atau organized public power. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. 2. Pengertian secara hakiki atau material atau ideological sense. Secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk atau just and unjust law. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yoas. Untuk Yoas dipersilakan. Ya, terima kasih Rudi. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan strategi pelaksanaannya. 1. Prinsip rule of law secara hakiki dalam penyelenggaraan pemerintah. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material yang sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintah
terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sangat bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Next. 2. Strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Agar pelaksanaan atau pengembangan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka 1. Keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. 2. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. 3. Rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan memihak kepada keadilan. Next. Dinamika pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki atau material, yaitu dalam arti pelaksanaan dari just law. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of the law. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Selanjutnya saya kembalikan ke Taslim. Baik, terima kasih Yowas. Jadi itulah pemaparan sedikit materi mengenai hak asasi manusia dan rule of law yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akui masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.